Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan penuh keinsapan, mari kita bersama-sama menjelajahi makna hidup ini dengan bimbingan dan petunjuk Sang Maha Kuasa. Mari kita sambut kehadiran channel Kang Darman Denesa sebagai teman perjalanan spiritual menuju kebaikan, dan mari kita bersama-sama memperkuat iman dan takwa dengan mempelajari dan menyimak apa yang disampaikan di dalam video berikut ini. Putih, misalnya gini Bu ya, jadi ada dalam berdakwah itu ini jadi bingung ya, karena sekarang kan banyak penistaan agama seperti itu kan ya, ada dianggap menghina agama lain. Padahal di Al-Quran sendiri ada sungguh kafir yang mengatakan Tuhan satu atau tiga dalam tiga. Nah ini sebagai pendakwah itu boleh nggak menyampaikan ayat-ayat yang menyalahkan, jelas-jelas menyalahkan pihak lain? Gitu. Sekarang undang-undang tentang penistaan agama, saya akan memakai Al-Quran. Di dalam Al-Quran dikatakan, apabila engkau mendengar, engkau mendengarkan, yakhuduna fi dinillah, menjelek-jelekan agama Tuhan, fa'arid anhum, berpaling balik badanlah kamu, tinggalkan mereka sampai mereka berbicara urusan yang lain. Berarti bukan lapor ke Bareskrim, tinggal pergi aja. Kata Al-Quran suruh tinggal pergi, bukan dilaporkan Bareskrim. Jadi tidak perlu sebenarnya ya di apa ada kece dan lain-lain itu yang menjelek-jelekan Nabi segala. Enggak laku kok. Cukup ditinggalkan saja. Cukup. Al-Quran bilang begitu kok. Fa'arid anu hatta yakhudu fi haditsin ghairi. Tolong dicatat tuh. Fa'arid anhum, balik badan, hatta yakhudu fi haditsin ghairi, sampai mereka berbicara urusan yang lain. Kan banyak juga tuh YouTuber itu yang menjelekkan Islam, ada Pauza. Ya tapi Al-Qurannya begitu kok. Masa saya ikut YouTuber? Ya ikut Al-Quran dong. Nggak, maksudnya banyak orang yang menjelek-jelekan Islam begitu, itu kunci jawabannya di Al-Quran hanya ditinggalkan. Iya, tinggalkan aja biarkan. Nggak usah dituntut-tuntut begitu ya. Apalagi demo-demo gitu. Iya, nggak usah. Tinggalkan saja sampai membahas. Tinggalkan aja. Membahas lagi. Itu kalau yang menjelekkan Islam. Tapi kalau sebagai pendakwah, apakah kita bisa menyalahkan agama, bukan menjelekkan, menyalahkan agama lain? Misalnya, ya, tapi kita membela Islam juga bukan dengan perkataan, dengan perbuatan dong. Bukan dengan perkataan. Semua orang nggak bisa kalau dengan membela perkataan. Yang susah kan membela dengan perbuatan. Itu yang jadi persoalan. Sekarang Anda membela Islam. Di mana Anda membela anak yatim sebelah rumah sampai nggak sekolah, kau biarkan saja, itu membela Islam. Itu persoalannya. Itu janda, kau biarkan saja, membela Islam hanya karena tidak sholat, malah tidak kau bantu gitu. Saya tidak mengerti seperti apa, hanya gara-gara nggak sholat jadi orang itu tidak dibantu gitu. Ini kan jadi persoalan masalahnya. Masa ada orang non muslim bilang assalamualaikum nggak boleh dijawab? Di kitab kuningnya ada kok begitu. Etis nggak? Ada orang assalamualaikum dibiarin aja, itu buang muka. Assalamualaikum, oke, buang muka. Di kitab kuning gimana jawab? Ada. Mengatakan apabila ada orang non muslim mengucapkan assalamualaikum, maka tidak boleh dijawab. Kalaupun dijawab, jawabannya alaikasam. Alaikasam itu mampus buat kamu. Apa seperti itu ajaran Islam? Itu kan kitab kuning, karangan manusia, penuh dengan kesombongan. Ini kitab-kitab kesombongan ini dikarang pada zaman kejayaan Islam. Dan pada umumnya negara-negara yang sedang ngetop itu kan sombong-sombong. Seperti Donald Trump kan, Amerika US first. Jadi kesimpulan apapun hukumnya, apapun itu ya dikembalikan ke logika dan pikiran kita ya. Iya dong, kalau tidak ngapain lo kasih otak sama kita, mau dianggurin aja gitu. Nggak dipakai gitu. Orang begini, jadi orang tuh malas berpikir ya. Ketika orang Islam saya nanya, milih kita bikin negara sekuler apa negara agama?
Mereka bilang negara agama. Tapi ketika kita orang, lu mau tinggal di mana? Mau tinggal di negara sekuler? Enak kata negara sekuler. Aneh kan? Ya iya, semacam itu. Jadi ya itulah persoalannya. Jadi sampai orang yang non muslim salam aja menghormati. Kalau dalam Al-Qur'annya wa idza huyitum bi tahiyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha bi mithliha. Kalau ada orang mengucapkan salam, kita hormati lebih dari itu atau minimal samalah. Ini nggak boleh di kitab kuningnya begitu. Malah di Al-Qur'annya tidak menyebut yang mengucapkan salam muslim atau tidak. Tidak ada urusan. Dan sekarang yang lucu, ada orang non muslim kelaparan dikasih makan pahala nggak ada pahalanya, malah dosa. Ya, manusia kelaparan bilangnya dosa. Aceh kena tsunami yang bantu orang Amerika juga kok. Gimana sih? Orang Israel mereka kan orang muslim. Jadi kalau ada negara non muslim yang kena bencana, jadi kau biarkan yang nggak usah kamu bantu. Jadi alasan kemanusiaan pastinya ya. Iya, iya dong. Kan lucu jadinya. Nggak malu gitu. Aceh dibantu kok. Australia juga bantu, Jepang juga bantu muslim semuanya. Masa ada negara yang non muslim kena tsunami kita tidak boleh membantu karena nggak ada pahalanya. Akhirnya saya tanya, nah kalau yang kelaparan, anjing kelaparan, saya kasih makan ada pahalanya enggak? Kalau itu mah ada. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah dapat ilmu baru. Ternyata ada binatang lebih mulia dari manusia. Ya tidak logis dong semacam itu tuh. Ya itu banyak penganut agama itu terjebak ya sehingga dalam hukum-hukum ini dosa halal haram dan lain-lain sehingga melupakan untuk berpikir ini berpikir yang logis gitu. Itulah kesulitannya kita mengajak orang berpikirnya susah. Makanya saya berulang, saya berceramah, saya ya bikin YouTube, ngaji. Itu bukan lagi membagikan ilmu. Ilmu maka ada habisnya kok. Aku juga dikasih ilmu nggak banyak, nggak apa oleh Allah kok. Tapi ketika setelah mendengar pengajian lalu orang itu berpikir, berarti saya berhasil. Ketika mau nambah ilmu, aku masih gagal. Tapi ketika engkau berpikir, aku berhasil. Waduh, jadi kuncinya sebenarnya untuk merangsang agar kita berpikir saja. Ya, itu lagi. Itu ceramah yang baik sebenarnya, bukan ceramah yang membatasi. Awas hati-hati itu bid'ah loh ya. Gitu. Jadinya kita takut nanti berpikir nanti malah jadi bid'ah gitu. Ya itulah pengertian bid'ah itu sendiri kan awalnya kan dari standarisasi Islam. Jadi Islam yang benar itu yang seperti apa? Kan begitu asalnya kan. Dalam cengkerama kita ini kan Islam yang seperti apa? Akhirnya berkesimpulan Islam yang benar itu adalah Islam yang diamalkan oleh Rasulullah dan para sahabatnya di abad ke-7. Itu kesimpulannya. Jadi Islam yang benar adalah Islam yang diamalkan oleh Rasulullah, Kanjeng Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya pada abad ke-7. Mbak Rahma, coba bayangkan kaki kita sekarang menginjak abad 21, otaknya nyangkut di abad ke-7. Jadi kalau ditanya bagaimana hukumnya gitar, ntar gue lihat dulu buka kitabnya, nggak ada zaman Nabi gitar. Oh berarti beda. Apalagi itu harpa, oh ada, enggak berarti nggak beda, ada harpa ada kan. Daud kan juga pemain harpa juga. Kemudian apa lagi? Piano. Oh nggak ada, berarti beda. Kalau kenjering ada nggak? Oh ada, gendang ada kan zaman Nabi. Bayangkan. Jadi yang ada pada zaman Nabi berarti boleh, yang tidak ada berarti bid'ah. Seperti itukah kita beragama? Saya tidak menyalahkan, tapi saya bertanya. Izinkan saya bertanya. Saya tidak menyalahkan Anda, tapi izinkan saya bertanya. Cebok pakai tisu boleh nggak? Nggak boleh. Kenapa? Karena Nabi tidak pernah melakukannya. Ya memang betul belum pernah ada tisu. Jadi pakai apa? Ya pakai batu. Bayangkan. Seperti itu. Jadi kalau pakai tisu namanya bid'ah. Kalau pakai batu tidak, karena Nabi ceboknya pakai batu. Nanti sikat gigi pakai gimana? Pakai odol, pakai Pepsodent. Ya bid'ah. Jadi apa? Ya pakai siwak. Karena Nabi dulu tidak pakai sikat gigi. Bayangkan. Tayammum gimana? Kalau pakai puder gimana? Yang steril untuk ya nggak bisa, harus tanah.
Ya harus di tanah. Tanahnya banyak teropong kebo lagi. Ke tanah gitu. Karena kan tercemar semuanya. Mungkin dulu zaman dulu padang pasir ya masih bersih ya. Kita kan sudah tanah kita kan sudah mengandung apa itu yang bikin orang kejang-kejang tuh. Ya kan? Iya yang orang kejang-kejang karena kotoran kuda tuh. Namanya apa karena yang kejang-kejang karena kotoran kuda tuh? Hah? Tetanus. Iya tetanus. Iya kan? Bisa tetanus sama-sama itu. Jadi ya seperti itulah persoalannya. Tapi kuncinya jadi adalah untuk melawan itu semua adalah berpikir tadi. Berpikir dong. Tapi orang kan jadi takut, iya berpikir kamu nggak ada ilmunya. Ya, Tanya ke orang kiai gitu ya, itu yang membuat orang akhirnya semua tergantung apa. Lah kiainya juga nggak berpikir kok. Sesuai dengan bukan kiainya berdasarkan hadis. Iya hadisnya juga nah kalau katanya. saya misalnya saya mau berpikir, saya kan nggak ngerti hadis Bu ya. Iya, Gitu. iya. Jadi akhirnya saya nggak berani berpikir, nggak berani menggunakan otak saya karena saya nggak ngerti hadis. Iya kalau orang awam mah, orang nggak ngerti hadis, saya kira saya tidak untuk berpikir. Yang itu kan yang bisa berpikir. Kenapa Anda tidak berpikir? Padahal Tuhan kita mendorong orang berpikir. Berpikirlah. Kalau benar kamu dapat 2, kalau salah dapat 1. Kalau tidak berpikir ya itu yang salah. Oke, mungkin itu ya Bu ya kesimpulannya ya, ini luar biasa dialognya Bu ya agar kita selalu berpikir dan memang banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang mendorong kita berpikir dan berpikir itu menggunakan otak yang sudah diberikan ke setiap orang begitu ya. Iyalah. Jadinya setiap orang bisa berpikir harusnya. Itulah makanya karena kemampuan dalam berpikir juga berbeda-beda. Itulah makanya terjadi mazhab juga berbeda-beda. Juga kan karena pikirannya berbeda. Imam Syafi'i saja ijtihad di Irak dengan ijtihad ketika di Mesir berbeda. Kaul qadim, kaul jadid. Ketika di Irak dia masih usia muda, hasil ijtihadnya begini, A, B, C, D. Begitu dia ke Mesir, ke metropolitan, dia terkejut, dirubah lagi dengan pendapat yang baru lagi. Satu orang yang Syafi'i merubah pendapatnya sendiri karena dia tinggal di komunitas yang berbeda. Kalau Imam Syafi'i lahir di Indonesia, saya kira dirubah semua tuh ijtihadnya. Tapi sebagai individu kita boleh berpikir, misalnya saya boleh berpikir juga misalnya ini, ada yang mengatakan jilbab itu wajib atau tidak. Saya bisa berpikir, udahlah nggak penting wajib, yang penting tadi itu menyenangkan kehendak Allah seperti itu. Itu kan tanpa hadis sudah itu kan. Iyalah. Ini saya pemikiran saya itu kan bisa tanpa. Iya, saya kan melihat masalah pakaian itu kan masalah budaya bukan agama. Aurat itu ada nggak sih? Ya jadi persoalan. Aurat itu apa sih? Apa sih batasannya? Definisinya aurat itu apa? Nggak jelas kok. Jadi ternyata saya mau nanya, bayi lahir perempuan perlu dibungkus nggak? Pakai jilbab enggak? Ya enggak. Sudah ada auratnya enggak? Ya belum, ya tergantung kondisi. Belum ada, 2 tahun masih telanjang bulat, perlu ditutupin enggak? 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, nah sudah mulai pakai celana lo keluar. 6 tahun ibunya jerit-jerit telanjang bulat, mulai kan. Tumbuh sedikit-sedikit sampai dewasa sampai 17 sampai sempurna. Kan begitu. Aurat itu datangnya dari tidak ada, muncul perlahan-lahan sampai sempurna. Nanti di penghujung usianya setelah nenek-nenek akan surut lagi. Nanti di penghujung ayat itu mengatakan wal qawaidu minan nisa'i, perempuan yang sudah jompo, la junah alaihinna, tidak ada dosa bagi mereka ayadokna thiyabahun, untuk melepas baju mereka. Sudah kecot semua, siapa yang tertarik? Berarti kalau begitu aurat di situ adalah bukan masalah kulit, bukan masalahnya. Ada rangsangan birahi, seksual, persoalan. Kontekstual lagi ya, tergantung situasinya lagi ya dilihat. Nah sekarang begini, andaikan Anda sebagai seorang perempuan dengan pullover yang ketat,
sehingga buah dadanya menonjol, pakai celana jin yang ketat, tangan pakai sapu tangan, pakai jilbab, sholat, semua kulit tertutup. Sah nggak sholatnya? Nggak sah. Sah dong. Sah kan kulit tertutup. Tapi begitu menghadap saya, nggak sah, saya usir. Jangan goda gue dong. Ya itu tadi itu ya. Intinya tadi itu bahwa semuanya tidak bisa dibaca secara diterima secara tekstual, tapi iya, semuanya rasional dong, rasionalisasi itu rasional. penting sekali. Itu dan pasti harus kontekstual, karena nggak ada hukum yang berlaku abadi itu. Nggak ada, ya. Dan mungkin ini yang membuat kita agar tidak terlalu fanatik terhadap suatu pendapat begitu ya. Nah, iyalah, ya semuanya. Sekarang saya ingin buktikan relevansi ijtihad Imam Syafi'i ketika menyentuh istri batal. Satu, sekarang naik haji mungkin nggak tidak menyentuh perempuan waktu tawaf. Jutaan orang, 12 juta berputar sekitar Ka'bah. Pindah mazhab sementara kalau di haji. Tidak mungkin nggak tidak menyentuh, pasti menyentuhnya. Kalau begitu, mazhab Syafi'i tidak berlaku di musim haji. Ya kenapa demikian? Mungkin prediksi Imam Syafi'i dikiranya manusia akan segitu-gitu aja, tidak akan berkembang dikiranya. Mungkinkah Allah memutuskan menyentuh istri itu batal, nantinya berakibat tidak bisa naik haji? Kan nggak mungkin. Tapi hukum itu direvisi belum? Belum kan sekarang, tetap aja. Ya kan persoalannya. Kemudian lagi, dengan batal wudhu, ini menjadi masalah. Kita orang Islam khususnya, suami istri, ketika kita bertengkar, Allahu Akbar maghrib, Neng, kita stop dulu bertengkarnya ya, kita sholat maghrib dulu berjamaah, wudhu bersama-sama dengan segala kemesraannya dan sembahyang berjamaah. Yuk kita selesai, yuk kita tengkar lagi, selesai kok. Kenapa? Kita kembali sholat sebagai sarana untuk berdamai, menghadap Tuhan bersama-sama. Tetapi karena wudhunya membatalkan, istri minta andukan jadi kewer gitu. Jadi menghilangkan kemesraan sama sekali. Kemudian lagi, ketika istri kita sakit, jatuh sakit, siapa yang berhak menyaboki kalau bukan suaminya? Kan? Kalau suami sakit, siapa yang nyepokinya kalau bukan istrinya? Pembantunya gitu. Lah ya ini kan jadi persoalan. Ya kenapa Imam Syafi'i seperti itu ya? Saya juga tetap tidak menyalahkan Imam Syafi'i. Saya kan bertanya. Masa nggak boleh bertanya? ya cobalah direvisi lah ya. Tapi karena saya juga bermadzhab Syafi'i. Oh, ternyata bermadzhab Syafi'i juga. Iya. Saya juga bermadzhab Syafi'i. Ya ketika salaman sama istri saya wudhu lagi. Tetap aja ya. Iya. Kenapa? Karena kalau saya pindah madzhab, saya terisolir nantinya. Beda sendiri. Nanti bahsul masailnya dengan siapa? Iya. Luar biasa ini Bu ya, diskusinya panjang. Saya rasa ini kalau saya teruskan bisa 2 hari kayaknya di sini. Jadi dibatasi saja ya Bu ya. Yang penting tadi kita sudah bicara panjang lebar dan intinya kira-kira tadi itu bertanya dan berpikir begitu ya. Iya. Jadi pertanyaan besarnya, beranikah umat Islam melakukan revisi terhadap kajian-kajian hukum fikih yang telah dilakukan oleh orang-orang zaman dahulu kala? Itu sih pertanyaan. Yang revisi siapa? Ya kita semua dari pribadi atau? Ya para ulama ini berkumpul dalam satu forum, apakah MUI, apakah Majelis Bahsul Masail atau Lajnah Tarjih di Muhammadiyah merevisikan memang. Jika tidak ya akhirnya mungkin kalau tidak direvisi ya akhirnya pribadi masing-masing saja nih. Ya sekarang perempuan tidak boleh dagang, tidak boleh nyetir mobil, nggak boleh naik motor, nggak boleh keluar rumah tanpa muhrim. Yang di Indonesia perempuan sudah keluar dari rumah kok. Ya itu sudah tidak berlaku sudah terrevisi dengan sendirinya. Sendirinya kan gitu ya. Kan dualisme akhirnya. Terjadi dualisme dalam pikiran kita. Katanya haram, tapi istri Anda dagangan juga di pasar. Nah kalau kita berikan ini perempuan kan,
Silakan, coba haram nggak pandang memandang? Haram kata mereka. Ini wawancara tentang agama dia masa diharamkan. Kita tanya sejarah, Siti Khadijah itu kan business woman ya, pengusaha, eksportir importir. Musim panas membeli bahan tekstil dari Syam, dari Syria. Musim dinginnya dia jual rempah ke bawa musim dinginnya bawa rempah, dan musim dinginnya bawa rempah dari Habasyah ke Syria, bawa rempah-rempah itu. Dia importir dan eksportir juga. Mana mungkin seorang pengusaha ngasih kwitansi lewat jendela ngeliat orangnya, nggak bertatap muka. Itu kan suatu hal yang tidak mungkin terjadi, bahwa laki perempuan dipisahkan seperti itu. Ya itulah kira-kira semacam itu. Tapi itu kan berlaku di Jazirah Arabi sampai sekarang kan. Kalau pernah naik haji, ada nggak perempuan nunggu toko? Nggak ada kan? Kemana perempuannya? Yang jual BH siapa? Laki-laki. Nah kalau istrinya mau beli BH gimana caranya? Gampang, bawa meteran. Ya seperti itulah kira-kira. Ya, tapi sementara di Islam sendiri memang selalu ya diatanya ada agar berpikir, membaca dan berpikir, begitu ya. Iqra dan juga tadabur, berpikir. Karena ini terima kasih ini Buya ya waktunya. Mudah-mudahan kita bisa wawancara lagi nih ya di lain kesempatan. Sekarang ini lumayan sudah banyak. Saya berhasil. Saya bahagia sekali kalau sudah Anda mulai kritis berpikir lah. Saya bahagia sekali. Karena hanya dengan berpikir kita bisa menemukan kebenaran. Itu kata-kata Buya. saya nyontek. Terima kasih Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga.